Sinteyong akui siksa pemain timnas Indonesia jelang Piala AFF. Pelatih Persija merasa aneh ada program timnas Indonesia di luar agenda FIFA. Sindiran Sinteyong ke pemain timnas, tinggi lemak, lemah otot. Kapolri sudah evaluasi soal pengamanan gas air mata di Liga 1. Reformasi persepakbolaan nasional khususnya PSSI terus berlangsung. Seperti diketahui, Nadeo Argawinata dan Elijah Spasojevic masuk dalam deretan pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia. Diperkirakan kedua pemain ini baru bisa kembali ke klub pada bulan Januari mendatang. Terkait hal ini, Stefano Cugura memilih menanggapi dengan santai. Menurutnya, kedua pemain tersebut bisa memberikan kontribusi bagi anak asuhan Sinteyong. Kami respek dengan program dari timnas, dan saya pikir semua tim juga sama menghormati pemain mereka ketika ikut program di sana, kata Stefano Cugura. Thomas Doll merasa aneh ada program timnas Indonesia di luar agenda FIFA Matchday. Pelatih asal Jerman itu bahkan mengaku baru pertama kali mengalaminya. Nah, Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Alhasil, klub punya hak untuk menolak andai pemainnya dipanggil ke tim nasional. Thomas Doll yang berkali-kali memprotes situasi itu, kini harus merelakan 3 pemainnya. Menurutnya, keputusan timnas Indonesia menggelar TC jangka panjang untuk persiapan Piala AFF 2022 bukan sesuatu yang baik, khususnya dalam sudut pandang klub. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyambut baik kembali bergulirnya Liga 1 musim 2022-2023 mulai Senin 5 Desember. Liga memang harus bergulir agar pemain bisa meningkatkan performa, ujar Sinteyong seperti dimuat Antara pada hari Senin. Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan Liga merupakan tempat bagi para pemain untuk terus mengasah kemampuan. Ketika Liga berkembang, maka berkembang pula lah timnasnya, kata pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Sinteyong mengakui jika pada pekan pertama TC adalah fokus untuk memperbaiki fisik pemain. Terkait program latihan, Sinteyong menegaskan jika saat itu fisik pemain terus ditingkatkan. Tim pelatih sudah menyusun program latihan dengan intensitas tinggi. Memang latihan seminggu ini intensitasnya sangat tinggi, dan program latihan timnas memang lagi lancar juga. Menurutnya, kondisi fisik pemain skuad Garuda mulai membaik setelah sepekan menjalani TC. Pemain timnas Indonesia dianggap memiliki lemak yang cukup tinggi mengingat tak pernah berlatih selama Liga 1 Indonesia dihentikan sementara. Hal itu disampaikan oleh pelatih Sinteyong saat menggelar pemusatan latihan di Bali. Bagi pelatih asal Korea Selatan ini, kondisi tersebut bisa mempengaruhi performa pemain. Sinteyong menyebut untuk menstabilkan dua hal itu pihaknya sudah mengatur jadwal. Pagi hari wajib masuk ke pusat kebugaran untuk berlatih beban, sementara saat siang dan sore dijadwalkan untuk berlari. Timnas Indonesia digembleng latihan fisik pada pekan pertama TC persiapan Piala AFF 2022. Striker baru Garuda yakni Elijah Spasojevic sampai ngos-ngosan. Momen tersebut terlihat dalam video yang diunggah PSSI melalui kanal YouTube. Terlihat Spasojevic mendapatkan latihan fisik untuk kelincahan. Spasojevic harus melewati tanda dengan mundur secara zigzag. Tak hanya itu, kecepatan saat mundur dan balik badan tampaknya juga dituntut dalam latihan tersebut. Latihan itu pun tampaknya terasa berat di kaki dan pernafasan. Timnas Indonesia sudah 1 pekan menjalani TC di Bali United Training Center Pantai Purnama Gianyar, Bali. Memasuki pekan kedua TC, Sinteyong menyebut program latihannya tidak akan jauh berbeda. Penguatan otot dan peningkatan fisik pemain tetap jadi fokus utama. Jadi saya memang sedang berusaha untuk membuat penguatan dasar. Karena dengan kompetisi berhenti, jadi semua pemain hampir sama kondisinya, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menpora Zainuddin Amali menyerahkan status ada atau tidaknya penonton di Piala AFF 2022 kepada Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Zainuddin Amali seusai pemerintah mengeluarkan izin Liga 1 2022-2023 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022. Sebagaimana diketahui, kini lanjutan Liga 1 berlangsung dengan sistem bubble dan tanpa penonton selama putaran yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022. Dengan terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta terdapat 5 stadion yang nantinya dipakai. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disapa Iwan Bule menyebut masih banyak catatan yang perlu guna transformasi sepak bola Indonesia. Kendati Liga 1 2022-2023 mulai bergulir kembali, Iwan mengakui luka tragedi Kanjuruhan belum sepenuhnya mengering.
karena memang di sana sini kita melakukan transformasi sepak bola. Ada banyak perbaikan yang harus kita lakukan, sehingga nantinya kompetisi bisa bergulir sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan tentunya rakyat Indonesia, kata Muhammad Iriawan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai evaluasi, salah satunya larangan menggunakan gas air mata di kompetisi sepak bola. Ada beberapa perbaikan, baik terhadap sistem evaluasi, sistem perizinannya, kemudian metode dan kesiapan dari rangkaian pengamanan, mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan, kata Jenderal Listio Sigit. Jenderal Listio juga memastikan bahwa Polri akan terus mendukung pelaksanaan sepak bola di Indonesia, termasuk dilanjutkannya kembali penyelenggaraan Liga 1 2022-2023. Piala Dunia U20 bakal berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Untuk mensukseskan turnamen tersebut, dibutuhkan 1.500 relawan yang akan ditempatkan di beberapa posisi yang ditentukan oleh penyelenggara. Bertepatan dengan Hari Relawan Internasional pada 5 Desember, panitia lokal Piala Dunia U20 dikutip dari laman resmi PSSI Senin 5 Desember 2022 telah membuka pendaftaran hingga 5 Februari 2023. Relawan akan mendapatkan kesempatan bekerja di area fungsional stadion, tempat latihan, bandara hingga hotel. Menko Polhukam mengatakan, seiring dengan melanjutkan pertandingan di Liga 1, reformasi persepakbolaan nasional khususnya PSSI terus berlangsung. Reformasi itu sesuai dengan kesepakatan maupun pembicaraan yang dilakukan pemerintah, baik dengan FIFA maupun dengan PSSI. Selain itu, Mahfud melanjutkan, pengusutan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan pendukung Arema FC atau Aremania akan terus berjalan. Ia memastikan berbagai rekomendasi dari TGIPF tragedi Kanjuruhan hampir semuanya sudah dilakukan. Sinteyong terlihat kurang senang ketika ditanya soal 3 pemain PSM Makassar yang absen latihan. Ketiga pemain itu adalah Yaakob Sayuri, Zaki Ashraf dan Ramadan Sananta. Mereka sepertinya tidak hadir ke lapangan saat pembuatan video wawancara itu. Dalam video itu terdengar tim media PSSI bertanya, meminta Sinteyong menjelaskan kenapa ketika pemain PSM tersebut tidak mengikuti latihan pada hari tersebut. Namun Sinteyong menunjukkan ekspresi yang kurang senang. Tim media PSSI yang sepertinya sadar langsung menyodorkan pertanyaan lain. Pemain naturalisasi Sandy Walsh rajin men-share momen kebersamaan bersama skuad Timnas Indonesia. Tak sendirian, ia berpose bersama pemain timnas lainnya yakni Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Dendi Sulistiawan, Hansa Muyama dan Sadil Ramdhani. Tampak Sadil Ramdhani ikut meninggalkan jejak. Ex-Sabah FC tersebut menyeletuk, "Bro, jangan lupa tikam," sembari memberikan emoji tersenyum dan api berkobar. Komentar tersebut mengundang perhatian netizen. Tak sedikit netizen yang khawatir hingga menuliskan pesan kocak seperti ini. "Sadil, Sandi jangan diajari bahasa yang enggak-enggak bang," kata salah satu netizen. Brunei Darussalam telah memastikan diri lolos ke Piala AFF 2022. Kelolosan The Harness ini didapatkan usai mengalahkan Timor Leste di babak play-off. Di samping itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada matchday kedua grup A Piala AFF 2022 pada 26 Desember 2022. Meskipun terbilang sosok baru di Piala AFF 2022, Brunei patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia karena hadirnya beberapa pemain kunci berikut ini. Yang pertama yaitu Azwan Saleh, kedua Abdul Azizi, dan yang terakhir adalah Razimi Ramli. Berikut jadwal siaran langsung Liga 1 2022-2023 hari ini, Selasa 6 Desember 2022 yang akan memainkan laga pekan ke-12. Duel Persebaya versus Barito Putra akan membuka rangkaian pertandingan Liga 1 hari ini. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Manguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Laga Persis versus Rans bakal berlangsung di Stadion Manguwoharjo pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berbarengan dengan laga itu, Persija akan menghadapi Borneo FC di Stadion Sultan Agung, Bantul. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.